Pernahkah kamu membayangkan sebuah api yang tidak pernah padam, yang membakar tanpa henti selama-lamanya? Ini bukan sekadar cerita, ini adalah kenyataan bagi mereka yang lalai dari Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dunia ini kita sering merasa aman, hidup nyaman, memiliki harta, jabatan, dan keluarga. Seringkali kita lalai berpikir bahwa kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri. Tapi, saudaraku, kenyataan akhirat berbeda. Di akhirat, tidak ada harta yang bisa menyelamatkan, tidak ada jabatan, tidak ada sanak saudara yang bisa menolong hati yang lalai. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki." Quran Surat Al-Imran ayat 169. Ini mengingatkan kita, kehidupan dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat kekal. Setiap amalan kita akan diperhitungkan, tidak ada yang luput. Saudaraku, neraka menunggu bagi mereka yang lalai, api yang tidak pernah padam, siksaan yang tak berkesudahan. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka azab Jahannam, dan amat buruklah tempat kembali itu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 39. Rasulullah SAW juga bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian mengatakan, 'Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau mau.' Tetapi hendaklah ia selalu yakin bahwa Allah akan mengampuni jika ia bertaubat dengan sungguh-sungguh." Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, dunia hanyalah ladang ujian. Harta, kedudukan, bahkan kesehatan hanyalah titipan sementara. Yang akan menjadi penolong kita hanyalah amal soleh dan ketakwaan kepada Allah. Maka dari itu, jangan tertipu oleh kenyamanan sesaat. Jangan terlena dengan kemudahan yang menipu hati. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki diri, dan mendekat kepada Allah. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang sholat malam dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, jangan biarkan hatimu mati dalam kelalaian. Jangan tunggu hingga detik terakhir. Bangunlah, sujudlah, dan sambutlah malam dengan doa dan zikir. Karena dunia ini fana, tapi akhirat kekal. Dan neraka menanti mereka yang lalai, sedangkan surga adalah tempat bagi mereka yang sadar, bertaubat, dan beramal dengan ikhlas. Mari kita jadikan setiap nafas di dunia ini sebagai bekal untuk menghadapi akhirat. Setiap sujud sebagai pelindung hati dari api yang tidak pernah padam. Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan sejenak. Tubuh terbakar, daging terasa meleleh, hati dihimpit rasa menyesal, dan api itu tidak pernah lelah, tidak pernah padam, tidak pernah memberi kesempatan istirahat. Saudaraku, ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kenyataan yang dijanjikan Allah bagi mereka yang mengabaikan perintahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka azab Jahannam. Tiada seorang pun yang dapat menolong mereka selain Allah. Dan pada hari kiamat, mereka akan dibakar dengan api neraka, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya." Bayangkan sebuah siksaan yang kekal, siksaan yang tidak mengenal ampun. Setiap detik terasa ribuan kali lipat dari rasa sakit yang pernah kita rasakan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya api neraka ditutup oleh 7 tutupan, dan setiap tutupan lebih panas daripada dunia dan seisinya." Saudaraku, bahkan orang yang paling kuat pun tidak akan sanggup menahan siksaan itu. Tidak ada dokter,
tidak ada obat, tidak ada air untuk mendinginkan api. Hanya penyesalan yang menghimpit hati, tapi sudah terlambat. Allah juga berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, bagi mereka azab yang pedih, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Bayangkan, jika kita menunda taubat, menunda ibadah, menunda memperbaiki diri. Setiap kesalahan kecil yang kita anggap sepele, jika tidak segera diampuni, bisa menjadi batu besar di timbangan amal kita di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah 7 hal yang membinasakan. Salah satunya adalah orang yang lalai terhadap Allah." Saudaraku, dunia ini hanyalah permukaan tipis, kenikmatan sesaat. Sedangkan neraka adalah kenyataan yang abadi bagi yang lalai. Maka dari itu, mari kita sadari, setiap detik adalah kesempatan. Setiap nafas adalah amanah. Setiap sujud adalah pelindung dari api yang tidak pernah padam. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal selamanya. Jangan tunggu sampai tangan terakhir kita terulur. Bangunlah sekarang, mohon ampun, dan perbanyak amal soleh. Karena saudaraku, Allah Maha Pengampun, tetapi Dia juga Maha Adil. Dan bagi mereka yang menolak kebenaran, neraka menunggu, dengan api yang tidak terbayangkan, dengan siksaan yang tidak pernah berhenti. Saudaraku, renungkanlah, hidup di dunia ini fana, dan neraka adalah peringatan nyata yang Allah siapkan bagi yang lalai. Saudaraku yang dirahmati Allah, mengapa mereka dihukum dengan siksaan yang dahsyat itu? Mengapa api neraka menanti dengan tidak pernah padamnya? Karena melupakan Allah, karena lalai terhadap perintahnya, karena menyepelekan amalan baik. Setiap amal kebaikan yang kita abaikan, setiap sholat yang tertinggal, setiap sedekah yang kita tunda, setiap kebaikan yang kita lupakan, semua itu menjadi batu yang menambah beban di hari perhitungan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan adapun orang-orang yang berat timbangan amalnya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amalnya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di neraka Jahannam." Surat Al-A'raf ayat 7-10. Saudaraku, ini adalah peringatan nyata bahwa setiap kelalaian membawa konsekuensi. Tidak ada yang bisa menghapus dosa kecuali taubat yang sungguh-sungguh dan amal kebaikan yang terus kita perbanyak. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang meninggalkan sholat karena lalai, Allah menutup hatinya, dan Allah tidak akan menerima amal orang yang lalai dari kewajibannya." Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku, bayangkan setiap dosa yang kita anggap kecil jika dibiarkan menumpuk, menjadi beban yang semakin berat di hari akhir. Api neraka bukan hanya fisik, tetapi juga balasan bagi hati yang menolak kebenaran, bagi jiwa yang enggan taat kepada Allah. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang lalai dari sholat mereka, mereka adalah penghuni neraka." Surat Al-Mudaththir ayat 42-43. Setiap kelalaian kita, setiap penundaan bertaubat, memberi ruang bagi siksaan itu untuk menghampiri. Dan setiap amal yang kita tinggalkan menjadi sebab api itu membakar, bukan hanya tubuh, tetapi juga hati yang menyesal. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya yang paling berat di neraka adalah orang yang paling lalai terhadap Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku, dunia ini hanyalah ladang ujian. Amal soleh adalah satu-satunya bekal yang bisa menolong kita.
Setiap detik, setiap kesempatan untuk berbuat baik, jangan kita sia-siakan, karena kelalaian kecil hari ini bisa menjadi penyebab siksaan yang kekal di akhirat nanti. Dan ingatlah, api itu adalah balasan dari setiap kelalaian, setiap dosa yang tidak dihapus dengan taubat, setiap kebaikan yang kita tunda. Semua tercatat, semua akan diperhitungkan. Saudaraku, mari kita sadari. Jangan pernah menyepelekan amalan kecil, jangan biarkan hati lalai. Bangunlah, bertaubatlah, dan perbanyak amal kebaikan. Karena hanya mereka yang sadar dan bertakwa yang akan selamat dari siksaan yang mengerikan itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari sejenak kita merenung. Apakah kita ingin menjadi salah satu yang merasakan siksa yang dahsyat itu? Apakah kita ingin menanggung api yang tidak pernah padam dan menyesal selamanya di akhirat? Atau kita ingin hati kita disegarkan oleh iman, raga kita diselamatkan oleh rahmat Allah, dan jiwa kita terhindar dari siksaan yang tidak tertahankan? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya ia akan melihat balasannya pula." Surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Saudaraku, hidup ini hanyalah sementara. Semua yang kita miliki di dunia akan tinggal di dunia. Harta, kedudukan, keluarga, bahkan tubuh kita sendiri, semua akan kembali kepada Allah. Neraka itu nyata dan menunggu. Bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya ancaman, tetapi sebuah kenyataan bagi mereka yang lalai dan menolak kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Maka barang siapa menanam kebaikan, ia akan menuai keselamatan. Dan barang siapa menanam kejahatan, ia akan menuai kehancuran." Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku, jangan biarkan hati kita mati dalam kelalaian. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengingat Allah. Jangan tunggu sampai hari terakhir untuk menyesali segala dosa. Allah juga berfirman, "Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk." Al-Bayyinah ayat 7. Maka mari kita pilih. Pilih untuk hidup dengan iman. Pilih untuk taat kepada Allah. Pilih untuk menanam amal baik, agar kelak kita menuai keselamatan dan rahmat-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam, dan hendaklah ia menahan diri dari yang tidak bermanfaat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, setiap nafas yang kita tarik, setiap detik yang kita lalui adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk mendekat kepada Allah, kesempatan untuk menabung amal sebagai bekal menghadapi akhirat. Jangan menunda, jangan lalai, karena hanya orang yang sadar dan bertakwa yang akan disegarkan hatinya dengan iman, yang dijaga Allah dari api yang tidak pernah padam. Ayo, mari kita renungkan, dan mulai dari sekarang, bertaubatlah, tingkatkan amal, bangun malam, sholat tahajud, perbanyak zikir dan doa. Karena malam ini bisa menjadi titik awal keselamatan kita. Hidup ini fana, akhirat adalah nyata, dan rahmat Allah selalu menunggu mereka yang bersungguh-sungguh. Saudaraku yang dirahmati Allah, masih ada kesempatan. Sebelum terlambat, sebelum detik-detik kehidupan ini berakhir, sebelum kita menyesal karena menunda taubat dan amal soleh. Bangun malam ini, walau hanya sebentar. Baca Al-Quran, renungkan ayat-ayatnya. Biarkan hati kita tersentuh dan jiwa kita tercerahkan. Lakukan sholat tahajud, meski lelah,
meski berat, karena tahajud adalah obat hati, penyujuk jiwa, dan perisai dari api neraka. Perbanyak doa, mintalah ampunan, mohon perlindungan. Perbanyak sedekah, ringankan beban sesama, karena setiap kebaikan, sekecil apapun, adalah penolong kita di hari akhir. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan bertaubatlah kalian kepada Allah semua, hai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung." Quran Surat An-Nur ayat 31. Saudaraku, jangan pernah merasa terlambat, karena Allah Maha Pengampun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah lebih gembira atas taubat seorang hambanya daripada seorang yang kehilangan untanya di padang pasir, lalu menemukannya kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap malam yang kita isi dengan ibadah, adalah pelindung dari api neraka dan penyejuk bagi hati yang gelisah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7. Saudaraku, jangan menunggu besok, jangan menunggu waktu yang belum pasti. Mulailah sekarang, bangunlah malam ini, lakukan sholat tahajud, baca Al-Quran, dan perbanyak doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat malam secara rutin, Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap amal soleh, sekecil apapun, setiap kata yang keluar dari lisan kita yang mengingat Allah adalah cahaya di kegelapan, penyejuk di tengah panasnya dosa. Saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan. Allah memberi kita hari ini, malam ini, sebagai peluang emas untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Kesempatan ini bisa menjadi pembeda antara keselamatan dan penyesalan. Mari kita teguhkan niat. Mari kita mulai malam ini dengan hati yang tulus, berdoa, bertaubat, beramal, karena Allah Maha Pengampun dan Dia menunggu kita kembali kepadanya. Setiap detik yang kita gunakan untuk taubat dan amal adalah investasi abadi untuk akhirat yang tidak bisa digantikan oleh harta, jabatan, atau kenikmatan dunia. Saudaraku, bangunlah sekarang, jangan tunggu esok, jangan tunda kebaikan, karena malam ini bisa menjadi malam yang mengubah hidup kita, menyelamatkan hati dan jiwa dari api yang tidak pernah padam. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan tunggu sampai api itu menghampiri. Jangan menyesal saat semua telah terlambat. Jangan biarkan hati dan jiwa kita diseret oleh kelalaian. Saat kita masih diberi kesempatan, saat kita masih bernafas, saat malam ini masih menyelimuti, itulah saatnya kita kembali kepada Allah. Itulah saatnya kita meneguhkan niat, memperbanyak amal, dan bertaubat dengan tulus. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan bertaubatlah kalian kepada Allah semua, hai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung." Quran Surat An-Nur ayat 31. Saudaraku, setiap doa yang tulus, setiap amal yang kita lakukan, adalah cahaya yang menuntun kita dari kegelapan dosa dan pelindung dari api yang tidak pernah padam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam, dan hendaklah ia menahan diri dari yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, mari kita bersama-sama memohon perlindungan kepada Allah. Mari kita panjatkan doa ini dengan penuh harap dan kerendahan hati. Ya Allah, jauhkan kami dari api yang tak pernah padam. Ampuni dosa-dosa kami. Terimalah amal baik kami. Jadikan kami hamba-Mu yang selamat di dunia dan akhirat. Dan jangan biarkan kami tergelincir dalam kelalaian. Saudaraku, mari kita manfaatkan kesempatan ini. Setiap detik yang tersisa adalah peluang untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk menanam amal soleh yang akan menjadi pelindung di hari perhitungan. Allah berfirman,
Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka mereka akan masuk surga dan tidak akan dianiaya sedikitpun. Quran Surat An-Nisa ayat 124. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah doa, karena doa itu adalah senjata orang mukmin, cahaya langit dan bumi, serta penolong di hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku, ingatlah, dunia ini sementara, akhirat nyata. Jangan menunggu hingga terlambat, jangan menunda kebaikan. Bangun malam ini, bertaubat, beramal dan mohon ampun, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan selalu menunggu kita kembali kepadanya. Mari kita tutup segmen ini dengan tekad, bahwa mulai sekarang, kita akan menjaga hati, memperbanyak amal, dan menyiapkan bekal untuk akhirat, agar kelak kita menjadi hambanya yang selamat, terlindung dari api yang tidak pernah padam.